Menggunakan adat Sunda modern, Ali Syakib resmi menikah dengan Margin. Miliki anak angkat, bagaimana Ashanti menanggapi kabar tudingan dirinya menelantarkan anak tersebut? Resmi adakan pertemuan, benarkah Teddy Pardiana minta hunian layak untuk bintang kepada Rizky Febian dan Putri Delina? Sebuah kejadian di Bojonegoro viral. Suami wafat saat mengajikan jenazah sang istri dan keduanya dimakamkan di satu liang lahat. Sukses membangun romantisme Ken dan Maudy, benarkah Giorgino Abraham dan Yasmin Naper baper? Mengikat janji suci dalam sebuah pernikahan menjadi kebahagiaan yang merasuk di hati pasangan Ali Syakib dan Margin Wihurm. Hal itu pun akhirnya terwujud Sabtu 6 Februari 2021 kemarin. Prosesi akad nikah Ali dan Margin yang digelar di Bandung, Jawa Barat berlangsung hikmat. Dihadiri oleh keluarga, kedua mempelai dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Suasana indah venue pernikahan yang mengusung adat Sunda menambah pancaran sukacita di hari bahagia Ali dan Margin. Saat prosesi akad nikah dimulai, Ali terlihat gagah dan menawan mengenakan busana krem dengan didampingi iringan keluarga untuk mengucapkan ijab kabul. Berlangsung dengan sakral dan penuh kehangatan, Ali mampu mengucap ijab kabul dengan lancar. Kebahagiaan pun semakin terpancar di wajah keduanya setelah akhirnya Margin masuk ke venue dengan statusnya yang sah sebagai seorang istri. Saya terima nikahnya Margin Winaya Hermawan, Winaya Hermawan sama kawin tersebut dibayar tunai. Mabruk. Kita kalau ijab kabul kita pakai adat Sunda modern, pakai adat Sunda modern, kayak yang seperti dilihat sekarang, bajunya kayak gini. Terus tadi ada beberapa kayak prosesi adat, hampir pengen ngomong ritual. Ada prosesi adat prosesi juga. prosesi adat Dan emang kayak kita cuman yang nggak ada prosesi adatnya kan biasanya ada nyawer gitu-gitu, cuma kita nggak ada sih karena kan nggak boleh ada kerumunan. Ada yang datang, tapi emang kan kita mau dibikin nggak bisa satu sesi, kita bikin 2 sesi lah. Jadi harus dibagi-bagi kan, soalnya kalau kayak gini kan untuk keluarga inti dulu ya, keluarga inti dulu, jadi ntar mungkin ada temen. Lebih ke keluarga dulu sih sekarang diutamain. Kenapa milih adat Sunda? Karena Ali kan Sunda Bogor, terus aku Sunda Bandung, jadi kita sama-sama pakai adat Sunda gitu. Kalau misalkan kebetulan kan kalau misalkan kita sama-sama Sunda gitu, cuman mungkin di sini maksudnya yang Sundanya masih bisa dikatakan cukup kental kan dari pihak keluarga Margin ya. Jadi ya emang kita kan emang pengen juga gitu beda, jadi pengen pakai adat Sunda. Deg-degan sih enggak, alhamdulillah sih. Cuman tadi emang ada miss kali karena miss komunikasi aja. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Iya dong, sekarang iya dong. Langsung das. Alhamdulillah lancar. Ya untuk ijab kabul tuh tadi kayak kita lebih ngikutin tradisi yang Arab. Jadi misalkan perempuan dihadiri di saat laki-lakinya udah bilang sah. Jadi semuanya udah bilang sah baru perempuannya datang. Jadi tadi aku lihat dari kejauhan aja sih, tapi denger juga. Nggak deg-degan ya, cuman lebih ke terharu aja. Semangat dia justru. Enggak sih, lebih ke terharu aja sih ngelihatnya. Tadi juga pengen nangis tapi kayak ngatur emosinya tuh karena terharu banget. Jadi ya bisa mungkin jangan nangis kayak gitu. Udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah. Dari kemarin kalau aku sih terbalik ya, kayak deg-degannya tuh kayak kemarin. Tadi tuh kayak lebih ke terharu aja ngelihat ijab kabul, terus ngelihat dia, terus ya udah kayak deg-degannya tuh waktu siraman, ngaras gitu-gitu aja. Sekalipun juga lelah tapi bahagia. Senang, bahagia, haru tentunya. Semuanya atas kemauan mereka ya, kalau sebagai orang tua ngikutin aja. Jadi maunya seperti apa, kita ngikutin maunya mereka. Ada groginya tadi, nervous juga. Apalagi dari mulai pertama dari jam 1 malam kan hujan besar. Pas jam 5 alhamdulillah hujannya reda. Tambah-tambah lagi
ya nervous jadi agak grogi. Deg-degan, sempat Deg-degan. stres juga karena kan ini outdoor ya, nggak kebayang kalau hujannya nggak berhenti. Jadi alhamdulillah sampai hari ini Allah mengizinkan acara ini. Terharu, Sedih, tenang, happy banget. happy banget, pasti happy. Happy sampai nangis tadi ya kita ya. Setelah prosesi akad nikah, Ali Syakib dan Marjin menggelar acara resepsi dengan mengusung konsep internasional. Marjin tampak cantik dan anggun dengan balutan dress berwarna putih, sementara Ali tampil gagah dalam busana jas yang dikenakannya. Bak pangeran dan putri di negeri dongeng, keduanya tampil begitu romantis saat berdansa bersama di hadapan para tamu undangan yang turut berbahagia untuk mereka. Tak ketinggalan, Marjin pun mempersembahkan sebuah lagu untuk laki-laki yang kini telah menjadi pendamping hidupnya itu. Kalau untuk resepsi internasional ya kita pakai temanya American Classic. Jadi lebih ke kayak white and peach warnanya. Kalau yang milih sih sebenarnya kalau Ali kayak nyerahin ke Marjin ya maunya kayak gimana. Cuman emang kadang Marjin juga kayak minta ide, ini mau warna apa biar enak. Ya kita saling sharing aja, tapi semua keputusan sih Ali kasih ke Marjin semua. Oh iya, kalau untuk bridesmaid ada bridesmaid sama basement aku dari Ali, dari aku. Kalau dari aku sih pada datang juga. Kebetulan mereka juga lagi nggak ada syuting, lagi nggak ada kerjaan, jadi pada bisa datang. Siapa bridesmaid ya? Lesti, terus Syifa Haju, Denira, Salsa, terus ada beberapa teman aku juga. Kalau teman Ali nggak ada teman main aja sih, tapi nggak ada yang dari kalangan entertain sih. Teman-teman nongkrong gitu, teman kerja juga sahabat. Ini souvenirnya itu kayaknya ini parfum ya, ini sama aromaterapi atau apa gitu gini sih sepertinya. Suasananya sih kondusif ya, orang-orangnya pakai masker, terus juga tamu undangannya nggak begitu banyak, mungkin dibagi atau gimana caranya. Terus juga protokolnya ketat, dari mulai masuk udah ada untuk tes suhu, terus pakai hand sanitizer sama masuk ke yang untuk kotak disinfektan itu. Pemain sinetron pesantren rock and roll tersebut meminang sang kekasih dengan mas kawin uang tunai Rp602.021. Uang tersebut memiliki makna tanggal pernikahan Ali Syakib dan Marjin 6 Februari 2021. Namun ternyata rencana awalnya Ali dan Marjin berencana melangsungkan pernikahan tepat di momen Valentine. Namun niat itu diurungkan lantaran lokasi gedung yang tak bisa dipesan. Tidak ada pertimbangan khusus mengapa pilihan mereka jatuh pada 6 Februari ini. Ali dan Marjin hanya menyesuaikan pada ketersediaan gedung. Tapi tanggal itu ternyata bertepatan pula pada kelahiran Ali Syakib. Tadinya rencana kita mau tanggal sekitar enggak dong, 14 Februari sih ya. Oh iya ya. Tadi kita justru mau 14 Februari, cuman karena emang satu gedungnya udah nggak bisa, ya udah akhirnya kita cari-cari, ya udah cocok di tanggal 6. Jadi kan 6 tambah 2 8. Jadi dia ulang tahunnya tanggal 6, aku tanggal 8. Jadi 6 tambah 2 Uang, cuman emang kita dibentuknya sesuai kayak sama kayak tanggal ya, tanggal pernikahan kita sih. Iya, sebenarnya itu lebih bukan ke jumlah nominal tapi lebih ke simbolnya sih. Ali tuh pengennya pakai duit kayak duit kuno gitu ya, duit zaman dulu tapi rupiah tetap. Tapi kan kita di situ pengen cari uniknya, sama ada 21 rupiah, ada 1 rupiah gitu. Jadi pokoknya intinya sesuai dengan kayak tanggal pernikahan sih. Emang buat pajangan juga kan. Pernikahan sejatinya merupakan ibadah kepada Sang Pencipta, yang mana juga merupakan penyatuan cinta dua insan manusia dalam ikatan janji suci. Perjalanan cinta mereka dimulai saat pertama kali bertemu di tahun 2019 silam. Setelah menjalin hubungan dan semakin mengenal satu sama lainnya, Ali dan Marjin akhirnya memutuskan untuk membawa cinta mereka ke jenjang yang lebih serius. Dan akhirnya dapat bersanding di pelaminan sebagai sepasang suami istri, tak pelak membuat Ali dan Marjin merasakan kebahagiaan yang tiada tara.
Lantas, apa yang akhirnya membuat Ali dan Margin saling memantapkan hati untuk menikah? Tanya Ali sama Margin itu dimulai 2019. Oke. 2019 dia bertemu. Sebenarnya nggak ada Ali bilang pacaran atau apa ya, nggak ada bilang pacaran. Dia apa ya namanya ya, ngejalanin hubungan deket. Ali ketemu sama keluarganya Margin, main ke Bandung, terus hanya ya lama-lama Ali bilang ke Margin, kamu mau nggak jadi istri saya? Gitu. Cocok langsung ya? Langsung cocok. Orang tua Margin merestui, orang tua Ali juga merestui, ya saling bertemu deh. Sebenarnya lebih kenalnya sama Ali, sama Margin baru kenal barusan. Kita nge-follow Ali aja, aku nge-follow Ali aja, jadi ngikutinnya di Ali. Cocok lah, cocok. Kalau aku cocok sih, mereka udah berapa lama pacaran, kurang lebih setahun lebih ya. Mereka pacaran, akhirnya sekarang nikah, undangannya disebar gitu. Dan udah nunggu Ali nikahnya kapan, akhirnya sekarang nikah juga sama Margin gitu. Ya jelas lah, terharu ya. Karena gimana pun juga Margin ini alhamdulillah sudah menemukan dengan jodohnya. Jadi orang tua bahagia sekali. Karena Ali itu baik ya. Orang tua sangat perhatian. Pasti ke Margin juga sayang. Jadi kelihatannya nggak saksi lagi gitu. Pokoknya rumah tangganya dunia sampai akhirat. Mohon doanya ya untuk Margin sama Ali, semoga Margin bahagia selamanya. Ya kalau Ali sih mikirnya gini aja, sekarang kan dia juga cantik, baik, nurut, agamanya bagus, rajin sholat, mau cari apa lagi? Memantapkan sih, dia orangnya baik, terus alhamdulillah soleh, terus juga sayang banget sama mamahnya. Kalau aku sih ngeliat cowok tuh gimana cara dia memperlakukan ibunya sih, jadi itu sih mungkin yang mikir aku, yakin. Pasti kita harus memuliakan seorang wanita. Asik. Seperti pasangan lain pada umumnya, Ali dan Margin tentu mengharapkan kehadiran momongan sebagai pelengkap kebahagiaan di tengah keluarga kecil mereka. Ya kalau untuk sekarang sih kita nggak mau ya kayak nunda. Untuk sekarang sih sama sekali nggak ada pemikiran untuk menunda, tapi dikasih kapanpun. Insya Allah ya itu mungkin yang terbaik. Ya pengen punya anak paling 11 lah, mau nggak? 2 kalau nggak 3 lah. Pengennya sih 2 kalau nggak 3. Sedikasinya ya, kalau berharap mah aku mah cepet punya cucu, karena kan tentu udah nggak punya anak kecil ya, jadi ya itu mah sedikasinya sama Allah, mudah-mudahan dikasih secepatnya aja. Kebahagiaan pernikahan juga dirasakan oleh pedangdut Ikke Nurjanah. Iya, setelah 14 tahun menjanda, Ikke akhirnya memutuskan untuk kembali membina rumah tangga. Jumat, 5 Februari 2021 lalu, pelantun lagu terlena tersebut dipersunting oleh seorang pria bernama Carly Fu. Lewat unggahan di akun sosial media pribadinya, Ikke membagikan momen bahagianya bersama dengan sang suami tersebut. Dalam sejumlah foto, menampilkan ketika Ikke sedang dirias, berdoa selepas ijab kabul, penyematan cincin, hingga pamerkan buku nikah. Ikke Nurjanah tampak cantik mengenakan gaun putih, sementara sang suami Carly Fu mengenakan jas warna abu-abu. Pernikahan yang digelar hanya dihadiri keluarga dekat itu pun berlangsung sakral dan haru. Anak Ikke Nurjanah dari pernikahan sebelumnya dengan Aldi Bragi, Siti Adira Kania pun terlihat hadir di hari bahagia sang bunda. Lantas, benarkah pernikahan Ikke Nurjanah dan Carly Fu digelar secara mendadak atau justru memang sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari? Aku tadi dikasih dari manajemen, kasih tahu. Kalau nggak bisa ngomong banyak, nanti Melissa sendiri ngomong. 2 hari lagi deh mau konten. Buat keluarga sih senang kan. Ngomongin katanya sendiri. Katanya kan emang bagus ya hari Jumat kan. Iya hadir semua keluarga. Jadi semua keluarga dilibatin. Cuma simpel aja sih ininya.
nggak mendadak kok. Cerita kalau kenal sama Carly, kenal cerita dari awal juga ada cerita. Iya, ngomong juga itu rame-rame di keluarga. Ya kita sih pertama-tamanya shock, cuma maksudnya kaget gitu. Oh, tapi seneng banget gitu kan. Kalau menurut saya tuh kalau Tete itu orang yang nggak mikir pendek ya, dia mikir yang panjang. Buat dia untuk menikah itu buat aku itu udah banyak yang udah pikirin. Iya. Kebetulan beberapa minggu yang lalu ya, kebetulan bukan dia yang datang tapi manajemennya, orang suruhan yang kesini minta surat pengantar, dan saya berikan surat pengantar sebatas surat numpang nikah. Dan setelah itu saya nggak tahu lagi ceritanya, undangan pun nggak ada buat saya. Surat pengantar itu batas sampai kelurahan. Kalau dari RT cuma sampai kelurahan. Kalau untuk selanjutnya biasanya dari kelurahan yang menanyakan itu nikahnya di mana, terus surat-surat apa segala macam perlu dilengkapin, kita nggak ada. Kita tahu kakaknya jelas, KTP-nya jelas, dan menurut saya dia ya orang sibuk ya. Orang sibuk siapapun bisa aja diwakilin. Yang penting KTP sama kakaknya. Oh, baik, bagus. Dia kalau kita minta sumbangan cepet bantu, respon lah ibaratnya, dan pada anak yatim juga bagus. Tak pernah terdengar kabar dekat dengan pria, kabar pernikahan Ike tak pelak menuai kehebohan publik. Ucapan selamat serta doa pun mengalir untuk kedua mempelai yang kini telah menempuh hidup baru itu. Terkait sosok sang suami, menurut informasi yang beredar, Carly Fu disebut berumur lebih muda dari Ike. Selain itu, dari beberapa unggahan di akun media sosial pribadinya, Carly tampaknya dekat dengan beberapa selebriti tanah air. Lantas, seperti apa kebahagiaan keluarga serta seperti apa kedekatan Carly dengan putri Ikke Nurjanah? Seneng banget. Namanya juga udah lama ya, berapa tahun sih? 14 tahun atau berapa ya? Seneng banget lah, terharu, nangis, bahagia lah segala macam. Udah punya, dapetin jodohnya. Baik loh ya, orangnya baik banget. Sayang sama keluarga, udah deket. Carly itu orangnya asik aja gitu buat diajak ngobrol atau apa gitu. Jadi kayak nggak ada, kayak kadang-kadang udah kenal udah lama gitu kan. Kayaknya sih saling support yang saya lihat sih selama ini. Karena mungkin sama-sama dari entertain tahu jadi kerjaannya kayak apa gitu kan. Pernikahan ini merupakan kedua kalinya bagi Ikke Nurjanah setelah 14 tahun lamanya menyandang status janda. 9 tahun membina rumah tangga sejak menikah pada 16 Oktober 1998. Pernikahan Ikke dan Aldi sayangnya harus kandas di tengah jalan. Keduanya pun akhirnya resmi bercerai pada 3 April 2007. Dalam beberapa kesempatan, Ikke mengaku lebih selektif memilih pasangan setelah pernikahannya dengan Aldi Bragi berakhir di meja hijau. Namun kini, senyuman Ikke tampak kembali terpancar, bersanding dengan laki-laki pujaan hatinya di pelaminan. Keduanya pun tampak sangat berbahagia dipersatukan dalam ikatan janji suci sehidup semati. Jumat, kalau untuk di Islam mungkin kan lebih bagus emang di Jumat. Jumat itu kan hari bagus. Emang makanya kemarin minim banget, cuma keluarga inti aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.